Arya Panangsang Raja Demak Jipang. Arya Panangsang alias Jipangkang, keturunan Putri Campa, atau Raden Jipang, ia dikenal sebagai Raja Demak V, merupakan murid kesayangan Sunan Kudus. Memerintah pada pertengahan abad ke-16 M, menurut Serat dan Babat, Arya Panangsang lahir di Lasem. Pada tahun 1505, merupakan putra pertama Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedalepen, putra dari Raden Patah, Raja Demak Bintoro. Ibu Raden Kikin adalah cucu dari Sunan Ampel bernama Putri Soleha. Anak dari pasangan P. Wironegoro Raja Adipati Lasem, dengan Nyi Ageng Maloka putri dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Ibu Arya Panangsang bernama Putri Ayu Retno Panggung, anak dari Adipati Jipang Ratu Ayu Retno Kumolo, anak dari Raja Majapahit. Bre Kertabumi, istri dari Ki Hajar Windusana, sehingga Arya Panangsang juga mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipang. Pada tahun 1521 suami dari anak pertama Raden Patah, yang bernama Pati Unus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabrang Lor. Anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus, melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Pati Unus gugur dalam perang. Dikisahkan bahwa Trenggana, adik dari Pati Unus, berebut tahta dengan P. Surowiyoto atau R. Kikin, anak dari R. Fatah. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Raden Arya Panangsang dan R. Arya Mataram, sedangkan Trenggana memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang membuat Trenggana menjadi Sultan Demak ketiga. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedainglepen. Artinya bunga yang gugur di sungai. Sepeninggal Raden Kikin, Arya Panangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih 16 tahun, sehingga pemerintahannya dibantu Patih Mat Ahun, Mentaun. Menurut kitab Kapunggawan, Jipang Jumenengan Arya Panangsang baru dilaksanakan 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1525. Saat itu Arya Panangsang berumur 20 tahun. Trenggana naik tahta kerajaan Demak tahun 1521. Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Panarukan Situbondo. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tahun 1546 saat mencoba kembali menyerang Portugis meneruskan perjuangan Pati Unus. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto,
tahun 1546 sampai tahun 1549. Pada tahun 1549 Arya Panangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi, membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Panangsang menjadi penguasa Demak. Sebagai Sultan Demak kelima, ibu kota kerajaan Demak, ia pindahkan ke Jipang. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang, tahun 1549 sampai tahun 1554. Pada tahun 1554 Arya Panangsang berhasil dibunuh oleh pasukan utusan Adipati Pajang. Dengan gugurnya Arya Panangsang maka roboh pulalah kekuasaan Kesultanan Demak lalu berdirilah Kerajaan Pajang.